Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block. All singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Ano apa tunggu sini mau kunci? Itu namanya memang. Oh bagi. Oh iya. Oh iya saya. Apa itu dibicara juga? Dia nanti masih dekat. Ay, lambat juga. Salam beneran itu. Sudah. Cip. Kamu lagi. Tong, Sini tugas iya. Iya udah, sekolah kamu tahu. Iya, wih, tidak pernah lihat nampak di alo setelah sana, nampak lah nih pak. Nampaknya pengen anak keluar, sekarang kamai. Mana anak keluar? Iya, ambil menjual nge. Woi, apa tuh hari? tugas lugang. Wilayah aku tugas kelam bukan video. Tugas apa? Anjo geografi ya iya anjo nasional kita wahyu pas video penjelasan pada di pertama di YouTube. Kau jumpa? Di kasih kelompok jadi harus dikerja sama, pariki. Dan bagi, ini bagi kan? Kenapa? Masing-masing dia materi nu. Video dibagi mereka kapan di video. Demo. Bang Bagi, kau di anu rencana tata ruang wilayah nasional. Kau tujuan tadi, Dimas. Kau di anu rencana tata ruang wilayah provinsi. Karena tujuan nak kenun apa? Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten kota. Kau tujuan tadi? Jadi, mau jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Marwangi dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang perencanaan tata ruang wilayah nasional. Rencana tata ruang wilayah nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Jangka panjang waktu rencana tata ruang wilayah adalah 20 tahun dengan peninjauan kembali setiap 1 kali dalam 5 tahun. Rencana tata ruang wilayah nasional memuat yang pertama penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, yang kedua rencana pembangunan jangka menengah nasional, yang ketiga pemanfaatan lingkungan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional, keempat perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antara wilayah provinsi serta keserasian, kelima penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, yang keenam penataan ruang wilayah kawasan yang strategis, yang ketujuh penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota, 8 kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan pengembangan struktur dan ruang pola ruang. Nah, struktur ruang wilayah nasional meliputi akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, serta kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber. Sedangkan pola ruang wilayah nasional meliputi kawasan, lindungan kawasan, budidaya, dan kawasan strategis nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risno. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Marwangi, yaitu tujuan perencanaan tata ruang nasional. 1. Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. 2. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. 3. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota. 4. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. 5. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 7. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah. 8. Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurhalisa dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu perencanaan tata ruang wilayah provinsi. Rencana tata ruang wilayah provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi. Dalam penyusunannya, rencana tata ruang wilayah provinsi harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, pedoman bidang penataan ruang, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang. Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayahnya, pelayanannya, dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi. Penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah yang berisi indikasi program utama menengah 5 tahunan. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disentif, serta arahan sanksi. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi meliputi kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang wilayah provinsi meliputi sistem jaringan prasarana wilayah provinsi yang terdiri atas sistem jaringan transportasi, energi, dan telekomunikasi, dan sumber daya air yang mengintegrasikan dan memberikan layanan bagi pusat-pusat kegiatan yang ada di wilayah provinsi. Sedangkan pola ruang wilayah provinsi meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Perkenalkan, nama saya Adi. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari Saudari Nurhalisa mengenai tujuan penataan ruang wilayah provinsi sebagai dasar untuk memformulasi kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi, memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam rencana tata ruang wilayah provinsi sebagai dasar dalam arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muaz, kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Ruang wilayah kabupaten atau kota. Rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten atau kota. Rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten atau kota. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten atau kota, penetapan kawasan strategi kabupaten atau kota. Rencana pola ruang wilayah kabupaten kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten atau kota, ketentuan keadilan pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten atau kota. Halo teman-teman, saya Rahayu akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Muhammad Muaz. Nah, baik teman-teman, saya akan melanjutkan tentang tujuan penataan ruang di wilayah kabupaten atau kota. Nah, dari itu, penataan ruang wilayah kabupaten atau kota memiliki beberapa tujuan. Nah, teman-teman bisa melihat gambar di samping saya, yaitu sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD dan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. 2. Sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang pembangunan wilayah kabupaten atau kota. 3. Sebagai acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota.
4. Sebagai acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten atau kota yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta. 5. Sebagai pedoman untuk menyusun rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten atau kota. Keenam, menjadi dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam pemanfaatan pengembangan wilayah kabupaten atau kota yang meliputi penetapan peraturan, zonasi, pemberian insentif, serta pengembangan sanksi. Dan yang terakhir yaitu sebagai acuan dalam administrasi pertahanan. I got so much motherfucking design on right now.